3 tahun lamanya oknum PSM selewengkan kartu KPM milik warga. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak menyalurkan program bantuan non-tunai untuk meretas kemiskinan di Indonesia. Salah satunya program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Program bantuan pangan non-tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rasta yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan sasaran program. Kemudian mendorong inklusi keuangan yang disalurkan menggunakan akun elektronik. Kemudian masyarakat menerima kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dapat digunakan untuk membeli pangan di e-warung Kube PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank BRI. Diharapkan dapat membantu masyarakat. Program bantuan ini justru rentan disalahgunakan oleh petugas yang berwenang mendampingi maupun menyalurkan. Pada saat investigasi tim Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, salah satu pekerja sosial masyarakat atau PSM pendamping sekaligus petugas penyalur e-warung Dwi Movi Apriani alias Wiwi dari CV IDS Makmur kedapati menggelapkan dana BPNT PKH milik keluarga penerima manfaat atas nama Yustiawati selama 3 tahun lamanya. Baik pemirsa Haluan Indonesia Televisi, kami sedang berada di CV IDS Makmur yang bertugas dan bekerjasama dengan Bank BRI untuk menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat. Kami ingin mengkonfirmasi kepada Ibu Dwi atau Bu Wiwi terkait indikasi penahanan kartu ATM penerima manfaat Bu Yus. Yustiawati, warga Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, terkejut saat mendapati kiriman bantuan beras dari kelurahan ke rumahnya. Sebelumnya, ia pernah mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2017, kemudian ditarik karena alasan bekerja di luar kota. Ia juga mengatakan bahwa ia mendapatkan bantuan beras ini berarti namanya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian ia mendatangi salah satu pendamping di e-warung CV IDS Makmur milik Wiwi. Baik pemirsa, kami sedang bersama dengan Mbak Yus ya, di warga Gedong Air yang katanya menerima PKH. Pernah ya Mbak menerima PKH sejak tahun kapan? Saya terima bantuan PKH ini tahun 2017. Tahun 2017. Pertama itu dapat bantuan sembako beras berapa puluh kilo gitu, sama minyak berapa puluh kilo, gula, telur itu dapat. Terus berhenti? Terus ada bantuan kedua lagi saya masih dapat. Nah, setelah bantuan kedua itu nggak dapat lagi karena ATM sama buku tabungannya diminta sama Bu Wiwi. Bu Wiwi itu selaku apa? Saya nggak tahu. Saya taunya dia yang ngasih sembako ke saya. Pas dia minta ini, alasannya? Untuk alasan apa? Terus dia datengin Mbak atau Mbak yang datengin dia? Enggak, awalnya saya dapat SMS dari Bu RT. Kata Bu RT, kamu udah pindah, kata dia. Jadi kamu nggak berhak dapat ini lagi. Jadi serahkan itu ke Bu Wiwi. Sama Mbak diserahin ke Bu Wiwi. Ya. Itu. Jadi selama ini Mbak taunya udah nggak dapat lagi. Enggak, dari itu udah nggak tahu lagi. Terus ini kenapa tiba-tiba bisa dapat lagi itu? Ceritanya gimana Mbak? Saya taunya ini pas dapat beras 45 kilo, Bu RT ngasih tahu. Katanya kamu dapat bantuan PKH, katanya gitu. Ya udah, terus selang abis dapat beras itu berapa hari kemudian ibuku ngomong katanya suruh ngambil buku tabungan ini sama ATM di Bu Wiwi. Gitu. Tapi padahal Mbak taunya ini udah dikembaliin. Setahu saya ini pusat. udah dikembalikan ke pusat. Ya. Jadi selama ini ternyata masih dipegang Mbak Bu Wiwi Wiwi, itu iya. ya. Terus selama 3 tahun itu Mbak nggak pernah menerima apa-apa? Enggak, saya nggak terima apa-apa. Terus pas dicek itu sebenarnya ada Mbak masih menerima untuk bantuan sembako ya, BPNT. Saya itu. terima bantuan sembako yang terakhir 45 kemarin ini. Sama kemarin. Sebelumnya Mbak udah ketemu belum sama Bu Wiwi tentang permasalahan ini? Terakhir ketemu itu ya pas nyerahin ini. Pas nyerahin ini. Sama ngasih
itu uang dana COVID. Dana COVID itu ya. 750.000. Sembako juga ya? Beserta setruk sembako. Nah, setruk sembako itu saya ambil hari Selasa apa Senin gitu. Ini setruk sembakonya ya? Ini setruk yang dana 750 katanya dana COVID. Kalau yang setruk sembako diambil lagi, waktu ngambil sembako kan diserahin setruknya. Kalau setruk sembako itu bentuknya nominal atau? Dia nominal Rp400.000, tapi buat pembelian sembako di situ tertulisnya. Tapi kan ujungnya tetap nominal rupiah. Mbak mau dibeliin sembako ya emang kan buat sembako gitu kan. Tapi memang itu kan nominalnya rupiah. Iya. Terus yang kemarin itu katanya Mbak udah ketemu untuk mendatangi surat perdamaian, tuh maksudnya apa? Nah, itu pas hari saya mau ngambil sembako itu, Bu Wiwi nelpon, minta ketemu dengan saya di tempat Bu RT. Nah, di situ ya dia ngomong minta keikhlasan katanya gitu. Untuk keikhlasan bantuan selama itu ya selama itu udah diinin sama dia ke orang-orang katanya gitu. Kalau misalnya dapat PKH itu 1 bulan 1 kali atau gimana sih? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya tahu saya anggota PKH itu katanya dapat beras 45 kilo itu berarti anggota PKH katanya gitu. Saya nggak tahu kalau selama 3 tahun misalnya 1 bulan minimal 1 kali ya. Minimal 1 kali itu 400.000 dikali selama 3 tahun. Iya. Itu dimohon untuk diikhlaskan. Nah, iya maksud saya kalau ada nominal uangnya itu. Nah, itu ibunya minta diikhlaskan ke Mbak dengan alasan apa? Ya kalau kemarin ngomong sama Bu Wiwi itu kalau yang berupa sembako, saya minta keikhlasannya karena itu sudah saya sumbangkan kata dia. Ya udah kata saya, tapi kalau yang berupa uang saya minta dikembalikan Bu, kata saya gitu. Ibu itu menjelaskan nggak maksudnya ke arah mana sumbangan itu? Dia nggak ngomong sumbangan itu disalurkan kemana-kemana, dia nggak ngomong, cuman bilang sudah saya salurkan atas nama Mbak Yustiawati ke panti asuhan, ke janda-janda, ke orang yang membutuhkan kata dia. Tapi gitu. dengan atas nama Mbak Yus katanya gitu. Tapi ibunya ngasih bukti atau misalnya foto dia ngasih bantuan? Enggak ngasih, cuman ngomong aja dia. Pas menandatangani surat itu yang nulis suratnya siapa? Yang nulis surat perjanjian Bu Wiwi. Bu Wiwi, tapi ada Mbak? Ada saya. Ada Mbak. Saksi itu Bu RT, ibu saya, sama ada suaminya. Ada suaminya. Ya, suaminya si suami Mbak Bu Wiwi. Jadi kesepakatannya kalau misalnya sembako itu mohon diikhlaskan gitu. Ya. Tapi kan itu kan bentuknya nominal struknya juga, Mbak. Nah, makanya saya bingung. Itu kalau bentuk nominal, tapi kata dia itu bentuknya sembako, bukan nominal uang. Iya, tapi tetap struknya nominal jadinya ya. Itu gimana ini? Maksudnya kan itu disumbangkannya belum dijelaskan. Belum. Nah, harapan Mbak ini ke depannya setelah pendatangi surat perdamaian itu ada itikat baik apa dari Bu Wiwi, misalnya diomongin harapannya ke depan? Ya, mengembalikan uang itu. Iya, maksud saya kalau ada uangnya ya dikembalikan, tolong kembalikan gitu. Sampai saat ini niat baiknya ada nggak? Udah hubungin Mbak belum setelah menandatangani itu? Belum ada. Udah berapa hari ini? Sampai 2 seminggu. Tanggal hari Selasa itu hari apa? Tanggal Dapat lah seminggu dapat lah. Kurang lebih seminggu, sih, tapi belum ada kabar ke Mbak Yus ya. Nah, ini suratnya. Ini yang tanggal 18 Oktober. Nah ya tanggal 18. Liatin Mbak. Itu saya belum ada kontak lagi dengan Bu Wiwi. Tapi berarti beliau belum kesini dan belum ngabari, terus belum juga menjelaskan kemana sumbangan yang mereka salurkan gitu ya, karena katanya kan alasannya sembakonya disumbangkan atas nama Mbak Yus. Mbak Yus sendiri mau nggak sih mengetahui kemana arah sumbangan itu gitu? Pengen tahu nggak sih? Iya pengen lah. Karena bener enggaknya itu disalurkan gitu. Karena kan bantuan selama 3 tahun. Iya. Di sini tertulis antara pihak satu dan pihak kedua terjadi kesalahpahaman mengenai bantuan BMPNT sejak tahun 2018 sampai 2020. Berarti emang terhitung sudah 3 tahun dan kartunya dipegang oleh Mbak Wiwi selaku pemilik warung ya? Iya. Terkait untuk langkah selanjutnya yang akan diambil Mbak, apa Mbak udah mencoba menghubungi pihak pertama Mbak Wiwi sendiri? Udah saya telepon, tapi nggak ada jawaban, nggak aktif nomornya. Nggak aktif, berarti ini
langkah selanjutnya menunggu ya, masih Iya, menunggu ya. nunggu konfirmasi dari Mbak Wiwi-nya. Masih menunggu dari konfirmasi Mbak Wiwi. Iya. Berarti untuk langkah kedepannya, kalau misalnya kemungkinan ada diambil langkah hukum, Ya kalau memang perlu langkah hukum ya diambil. ambil. Saat dikonfirmasi ke CV IDS Makmur dan bertemu langsung, Wiwi membenarkan selama 3 tahun ini kartu milik Yustiawati dipegang olehnya. Namun, ia berdalih bantuan tersebut ada pada dirinya karena Yustiawati dikabarkan telah pindah ke rumah. Merasa ramai diperbincangkan, Wiwi memohon kepada Yustiawati agar bantuan yang ia dapat selama 3 tahun ini diikhlaskan dan membuat surat perdamaian. Namun, Wiwi belum menjelaskan disalurkan kemana saja bantuan milik Yustiawati selama 3 tahun ini. Saat tim ingin mengkonfirmasi pada Kamis 22 Oktober terkait siapa yang menerima bantuan Yustiawati selama 3 tahun ini, Wiwi tidak ada di kantor CV IDS Makmur dan nomor teleponnya tidak aktif. Baik pemirsa, kami sedang bersama Bapak Camat TKB. Tanjung Karang Barat terkait mau konfirmasi penanggapan Bapak berita yang sedang ramai ini Pak. Ada warga yang di TKB menahan kartu penerima manfaat. Gimana Pak tanggapannya? Ya. Jadi gini ya, saya juga menerima berita online ini tepatnya jam berapa? Jam 13.55 ya. Jadi setelah saya baca, waduh, ini TKB ini. Ya, TKB. Nah, kan. Jadi saya langsung menyikapi. Karena di situ jelas, di situ ada gedung airnya. Jadi saya langsung panggil lurahnya yang bersangkutan. Pertama menanyakan, itu yang di berita online itu atas nama Mbak Wiwi itu ya, itu benar apa enggak tuh warga kita? Kata Pak Lurah, benar. Langsung ditanggapi respon cepat ya Pak Lurah? Iyalah, soalnya begini, ini kan warga saya juga semuanya kan, saya juga kaget. Makanya saya selaku camat, saya nggak mau nunda-nunda, langsung saya sikapi. Maka saya bilang sama Pak Lurah, besok panggil ke sini. Saya ingin tahu kenapa sampai begini, kronologisnya gimana itu, kok sampai begitu, kan gitu. Jadi untuk sementara ini saya belum bisa komen banyak. Saya hanya menyikapi dari berita online ini. Jadi itulah Mbak ya. Jadi saya selaku camat langsung saya menyikapi. Saya baca langsung saya ini karena menyangkut, ya jelas saya respon semuanya itu kan ya. Apapun itu saya harus respon karena saya adalah camatnya di sini dan itu adalah warga saya juga. Makanya saya lebih ini langsung saya sikapi, saya panggil Pak Lurahnya, saya tanyakan benar apa enggak itu yang namanya Ibu Wiwi itu warga situ. Benar katanya. Ya udah besok panggil ke sini. Saya pengen tahu. Jadi gitu Mbak. Jadi saya belum bisa menanggapi yang lebih jauh lagi ya kan. Tapi yang jelas besok saya akan sikapi, saya panggil juga. Kenapa sih kok bisa begini kan gitu. Minta klarifikasi dari yang pihak bersangkutan langsung ya Pak? Iyalah, jangan, saya nggak mau katanya nggak mau ya. Jadi saya harus lebih ini lagi lah. Ada lurahnya saya panggil ya. Nanti benar Wiwi itu warga situ, ya panggil. Saya ingin tahu suara dari dia. Saya nggak mau katanya. Gitu aja Mbak ya. Makasih ya Pak. Ya makasih banyak ini ya. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.